Inilah daftar 10 klub paling boros menghabiskan uang untuk urusan transfer pada tahun 2021. 6 tim asal Liga Inggris, 2 Liga Prancis, 1 Liga Italia, dan 1 Liga Jerman. Pada urutan ke-10, West Ham United. Usai finish pada urutan ke-6 dan lolos ke Liga Eropa pada musim 2021-22, David Moyes menambahkan 2 pemain penting ke dalam skuadnya. Yang pertama adalah Kurt Zouma, bek tengah asal Chelsea, dan Nikola Vlasic, mantan gelandang serang Everton yang merumput di CSKA Moskow sejak 2019. Keduanya sepertinya memberi dampak baik dengan The Hammers kini berada pada ranking ke-7 klasemen Liga Inggris, sama poin dengan Manchester United pada urutan ke-6 dan masih bertahan di Liga Eropa. Selain Zouma dan Vlasic, West Ham juga meminjam Alex Kral dari Spartak Moskow, selain kiper Alphonse Areola dari Paris Saint-Germain. Selain membeli secara murah bek tengah Craig Dawson dari Watford. Pada urutan ke-9, Rennes dari Liga Prancis. Klub ini kehilangan Eduardo Camavinga yang pindah ke Real Madrid pada hari terakhir transfer musim panas 2021. Namun mereka berhasil mendatangkan Kamaldeen Sulemana dan Lovro Mayer. Meskipun Paris Saint-Germain masuk ke dalam daftar 10 klub paling boros untuk transfer tahun 2021, tetapi sebenarnya mereka mendapatkan bukan hanya 1, bukan 2, tetapi 4 pemain bintang secara gratis. Mereka adalah Lionel Messi dari Barcelona, kemudian Jorginho Wijnaldum dari Liverpool, Sergio Ramos asal Real Madrid, dan Gianluigi Donnarumma dari AC Milan. Mereka semua bebas agen sehingga transfernya gratis. Yang mahal gajinya. Sementara itu, 2 transfer yang harus dibayar oleh PSG adalah saat mendatangkan Achraf Hakimi dari Inter dan Danilo Pereira asal FC Porto. Keduanya menghabiskan 71 juta pound setara 1,3 triliun rupiah. Pada urutan ke-7, AS Roma. Kedatangan Jose Mourinho berarti transfer pemain baru. Gianluigi Rossi mendatangkan 4 pemain baru pada musim panas 2021 dalam diri striker Tammy Abraham yang terbuang dari skuad Thomas Tuchel di Chelsea, striker Eldor Shomurodov asal Genoa dan bek kiri Matias Vina dari Palmeiras, serta kiper Rui Patricio dari Wolves. Secara total, manajemen Roma menghabiskan 84 juta pound setara 1,6 triliun rupiah. Sejauh ini, Mourinho sukses memberi 5 kemenangan dan 3 kekalahan di ajang Liga Domestik Serie A. Pada urutan ke-6, Aston Villa. Penjualan Kapten Jack Grealish menghasilkan dana menganggur sebesar 2 triliun rupiah lebih yang kemudian digunakan oleh Aston Villa untuk mendatangkan 3 pemain. Mereka adalah Emiliano Buendia, winger Argentina asal Norwich City, kemudian striker Danny Ings dari Southampton, serta Leon Bailey dari Bayer Leverkusen. Ketiganya menghabiskan 1,6 triliun rupiah lebih karena 2 mantan pemain Manchester United, Ashley Young serta Axel Tuanzebe, datang secara bebas transfer. Pada urutan ke-5, Leipzig. Skuad di bawah asuhan pelatih Amerika Jesse Marsch ini merupakan klub dengan belanja terbesar di Bundesliga Jerman. Pemain termahalnya pada musim panas 2021 adalah Andre Silva yang didatangkan dari Eintracht Frankfurt guna mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Timo Werner. Pemain nomor 2 termahal adalah Joško Gvardiol, bek tengah 19 tahun asal Kroasia yang didatangkan dari Dinamo Zagreb. 3 pemain berikutnya berturut-turut adalah Angelino dari Manchester City setelah 1 masa pinjaman, gelandang Ilaz Moriba dari Barcelona yang dianggap sebagai transfer luar biasa mengingat usianya masih 18 tahun, dan bek tengah Mohamed Simakan dari Strasbourg. Total belanja pemain Leipzig adalah 93 juta pound setara 1,8 triliun rupiah. Namun hebatnya adalah dana sebesar itu praktis impas bisa ditutup dari hasil penjualan 3 pemainnya, Marcelo Sabitzer dan Dayo Upamecano ke Bayern Munchen, serta Ibrahima Konate ke Liverpool. Pada urutan ke-4, Chelsea. Hanya 1 pemain yang didatangkan oleh skuad Thomas Tuchel ini pada musim panas 2021. Dia adalah bintang Belgia Romelu Lukaku dengan harga 2 triliun lebih dari Inter Milan. Lukaku sudah menghasilkan 4 gol bagi Chelsea.
Pada urutan ketiga, Manchester City. Selain Kayke, pemain asal Brasil yang didatangkan dengan harga murah dari Fluminense, Manchester City menjadi pusat pemberitaan setelah mendatangkan Jack Grealish dari Aston Villa dengan harga 106 juta pound, setara 2 triliun rupiah lebih. Komentator mengatakan harga Grealish 3 kali lipat lebih mahal daripada harga yang sewajarnya, menjadikan dia menjadi beban bagi Pep Guardiola untuk menurunkannya secara teratur dalam laga-laga City. 9 kali starter namun baru menyumbangkan 2 gol dan 2 assist di semua kompetisi bagi City sejauh ini. Pemain yang tergusur oleh kedatangan Jack Grealish, yaitu Raheem Sterling, baru 4 kali turun sebagai starter bagi City di semua kompetisi. Pada urutan kedua, Manchester United. Setan Merah menduduki ranking kedua klub dengan pengeluaran terbanyak pada jendela transfer 2021. Manajemen menghabiskan uang 120 juta pound, setara 2,32 triliun rupiah, untuk mendatangkan 3 pemain. Yang pertama adalah pemain yang sudah mereka incar sejak tahun 2020, Jadon Sancho dari Borussia Dortmund. Fee transfernya mencapai 76,5 juta pound atau 1,48 triliun. Terasa sangat mahal karena sampai dengan pertengahan Oktober 2021, belum satu pun gol dihasilkan oleh pemain 25 tahun ini. Assist juga tidak ada. Sementara fee untuk Sancho terasa mahal, harga yang mereka dapatkan untuk bek tengah berpengalaman Rafael Varane dari Real Madrid terasa murah, dengan harga 36 juta pound, setara kurang lebih 700 miliar rupiah saja. Pada urutan ketiga adalah Cristiano Ronaldo yang berhasil dibujuk oleh Sir Alex Ferguson untuk mengalihkan pilihan dari Manchester City ke United. Harga fee-nya secara mengejutkan hanya 13,5 juta pound. Itu setara 261 miliar rupiah saja. Juventus sepertinya kepepet, ingin segera mengeluarkan CR7 dari daftar gaji klub guna mengurangi beban keuangan yang sangat besar. Dan pada urutan pertama, Arsenal. Klub di bawah asuhan Mikel Arteta ini tampil sebagai tim kejutan yang menghabiskan uang terbanyak saat jendela transfer musim panas 2021. Total mereka menghabiskan 142 juta pound lebih, setara 2,75 triliun rupiah untuk mendatangkan 6 pemain baru. 6 pemain anyar itu adalah dimulai dari yang termahal, Ben White, pemain belakang asal Brighton, kemudian Martin Odegaard dari Real Madrid, kiper Aaron Ramsdale dari Sheffield United, Takehiro Tomayasu dari Bologna, Albert Sambi Lokonga dari Anderlecht, sebuah klub Belgia, dan Nuno Tavares dari Benfica. Soal apakah ini transfer bagus atau buruk bagi Arsenal, tidak bisa kita bilang sekarang. Setidaknya saat jeda musim dingin atau awal tahun baru 2022 barulah bisa kita katakan mereka transfer bagus atau transfer jelek. Tetapi beberapa memang menyebabkan kening kita berkerut. Harga yang dibayarkan untuk Ben White termasuk mahal. 58,5 juta euro untuk pemain yang belum terbukti tampil mengesankan di level Eropa. Sementara itu harga Odegaard tidak terhindarkan karena berbisnis dengan Real Madrid. Sukar mengharapkan lebih murah daripada itu. Keputusan mendatangkan Aaron Ramsdale juga terlihat aneh karena kiper saat ini Bernd Leno tidak dipinjamkan ataupun dijual. Harga 28 juta euro termasuk tinggi dengan mempertimbangkan bahwa dia direkrut dari klub Championship Sheffield United. Kualitasnya termasuk biasa saja. Tentu saja Ramsdale bisa membuktikan diri sebagai kiper bagus dalam tahun-tahun mendatang. Tetapi kesempatan itu entah kapan datangnya jika Bernd Leno masih masuk dalam rencana permainan Mikel Arteta dan dipakai dalam laga-laga utama. Selengkapnya bisa kamu lihat di website gilabola.com. Itu semua dari Gila Bola untuk hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tenang loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Salam Gila Bola.